Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan materi tentang karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Langsung saja untuk bab 1. Bab 1 ini ada pendahuluan, kemudian latar belakang. Karakteristik adalah watak, sifat yang khas atau yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia, karakter berarti sifat, yaitu rupa atau keadaan yang tampak pada suatu benda atau kata yang menyatakan keadaan sesuatu seperti panjang, keras, dan besar. Jadi karakter ajaran Islam adalah sifat-sifat khas Islam itu sendiri yang menjadi pembedanya dengan agama lain dalam meyakinkan pemeluk-pemeluknya. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan karakteristik, kemudian apa sajakah karakteristik ajaran Islam, lalu apa yang dimaksud dengan prinsip, dan ada berapakah prinsip-prinsip ajaran Islam. Untuk tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui pengertian karakteristik, lalu untuk mengetahui apa saja karakteristik ajaran Islam, lalu untuk mengetahui pengertian prinsip, dan untuk mengetahui ada berapa prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian untuk bab 2 ada pembahasan karakteristik dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dalam memahami Islam secara utuh memang tidak dapat hanya dengan mengandalkan satu pendekatan. Dalam memahami Islam bukan hanya dari sudut tafsir Al-Quran, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, maka keislamannya dianggap parsial. Demikian pula dalam mengamalkan Islam bila hanya dari hukum fikih semata juga tidak akan utuh. Karakteristik menurut para ahli. Pengertian karakteristik menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili dalam bukunya yang berjudul Kamus Inggris Indonesia, pengertian karakteristik itu berasal dari bahasa Inggris character yang berarti watak, karakter, dan sifat. Kemudian kata ini menjadi karakteristik yang memiliki arti sebagai sifat khas yang membedakan antara satu dan lainnya. Kemudian pada bidang agama, karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama bersifat pluralisme dan universalisme. Pluralisme adalah suatu aturan, hukum Tuhan yang tidak ada yang dapat menentang dan merubahnya. Sedangkan yang bersifat universalisme berarti suatu ajaran dalam agama yang berupa perbuatan-perbuatan yang mesti dikerjakan guna meraih keselamatan. Islam adalah agama yang kitab sucinya yang dengan tegas mengakui hak agama lain. Kemudian dalam bidang ibadah, karakteristik dalam bidang ibadah ini berarti bahwa manusia secara harfiah berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan segala ketentuan aturan dalam Islam telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Di antara ibadah Islam, salatlah yang membawa manusia terdekat kepada Tuhan. Di dalamnya terdapat dialog antara manusia dengan Tuhan dan dialog berlaku antara dua pihak yang saling berhadapan. Islam tidak mengenal konsep diktomis tentang ibadah. Ibadah dalam Islam meliputi semua segi kehidupan manusia yang dibagi menjadi dua, yakni ibadah mahda dan ibadah ghair mahda. Lalu yang ketiga, dalam bidang akidah. Karakteristik dalam bidang akidah memiliki arti bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun dalam prosesnya. Yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah SWT. Murni dalam isinya artinya bahwa keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh melenceng atau diberikan kepada yang lain selain Allah SWT. Murni dalam prosesnya artinya adalah bahwa dalam prosesnya harus langsung, tidak boleh diwakilkan atau melalui perantara. Lalu karakteristik ajaran Islam dalam bidang lainnya antara lain ada dalam bidang ilmu dan kebudayaan, kemudian dalam bidang pendidikan, lalu dalam bidang sosial, kemudian dalam bidang kehidupan ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang politik, dalam bidang pekerjaan, dan Islam sebagai disiplin ilmu. Prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, prinsip diartikan sebagai azas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris dijumpai kata principle yang diartikan asas, dasar, prinsip, dan pendirian. Dengan demikian, prinsip diartikan sebagai tempat yang dijadikan sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu, atau sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Adapun prinsip-prinsip ajaran Islam antara lain sebagai berikut. 1. Prinsip tauhid atau monoteisme. Yang kedua, prinsip peribadatan yang indah,
dinamis, dan natural. Yang ketiga, prinsip muamalah. Yang keempat, prinsip penggunaan akal. Yang kelima, prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. Yang keenam, prinsip kebersihan jiwa dan raga. Yang ketujuh, prinsip Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit yang dahsyat. Yang kedelapan, prinsip persaudaraan. Yang kesembilan, prinsip bermasyarakat. Yang kesepuluh, prinsip membela kebenaran tanpa membedakan warna kulit. Yang ke-11, prinsip keberlanjutan dan tidak boleh berhenti. Yang ke-12, prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Penutup atau kesimpulannya yaitu dengan karakteristik ajaran Islam yang demikian itu, maka sangatlah beralasan jika ada sementara orang yang berpendapat bahwa Islam adalah jalan hidup yang terbaik. Islam is the best way of life. Dengan sifatnya yang demikian itu, tidak pula berlebihan jika ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa di masa depan Islam akan dijadikan alternatif utama dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Saran: dengan makalah ini, pembaca diharapkan dapat memahami pembahasan tentang karakteristik ajaran Islam. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, diharapkan masukan atau kritik atau saran yang membangun sehingga kami dapat membuat karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat menambah keilmuan serta wawasan para pembaca dalam hal karakteristik ajaran Islam. Oke, sekian dari kelompok 2 studi keislaman. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.